Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan praktikum yaitu mengenai tentang perbaikan pemesanan aplikasi kamar hotel. Nah, yang akan menjelaskan praktikum tersebut ada Rama Revindra, Sandi Prayoga, Olga Lidiana, Rifki Falbiano, dan yang terakhir Gabriel Sabatini. Nah, kami akan menjelaskan poin-poin besar yaitu tentang penjelasan konsep dan analisis, demo aplikasi, penjelasan teknis, kesimpulan, dan rekomendasi. Lanjut, kita bahas ke latar belakang masalah. Next. Nah, untuk latar belakang masalah sendiri, aplikasi yang telah dibuat untuk memesan kamar hotel ternyata memiliki masalah dan tentunya terjadi komplain customer. Sehingga customer mengharapkan adanya penambahan dan juga perbaikan pada fitur aplikasi tersebut. Nah, praktikum ini bertujuan untuk merancang dan menganalisis sistem pemesanan hotel yang modern dan efisien. Sistem yang akan dikembangkan diharapkan dapat memudahkan pelanggan dalam melakukan reservasi, meningkatkan efisiensi operasional hotel, dan memberikan pengalaman menginap yang lebih baik. Pihak pengembangan aplikasi segera menindaklanjuti untuk melakukan perbaikan yang diminta customer guna untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dalam penggunaan aplikasi pemesanan kamar hotel ini dengan menambahkan fitur login, menggunakan nomor handphone dan fitur promo. Lanjut. Untuk rumusan masalah ada 2 poin. Yang pertama, apa saja metode login yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dan permintaan penambahan apa yang diinginkan oleh pengguna. Dan yang kedua, bagaimana merancang fitur promo yang mudah diakses dan dipahami oleh pelanggan pada sistem booking hotel. Lanjut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini kita punya form. Form ini form SSR itu ada komplainan. Sini ada beberapa section. Oke. Di section yang paling utama itu adalah masalah utama ya, atau problem statement. Ini pengguna seringkali mengalami kesulitan saat login ke aplikasi pemesanan tiket online. Metode login yang lama yang hanya menggunakan email yang dirasa itu tidak efisien. Pengguna juga merasa kurang efisien dalam pemesanan kamar hotel yang menghambat mereka. Lalu juga ada dampaknya pada bisnis. Dampak pada bisnis ini menghambat login dan proses yang tidak efisien, dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan dan memperlambat keputusan pemesanan. Dari dampak ini pasti punya solusi ya. Solusi yang diusulkan itu ada 3, yaitu penambahan fitur login menggunakan nomor telepon. Kedua, penambahan fitur untuk melihat promo dengan mudah. Ketiga, fitur dengan user profil yang mempermudah pengguna. Dari solusi itu pasti punya manfaat. Ya, manfaatnya itu kayak solusi ini akan membuat proses login yang lebih mudah, memberikan informasi promo yang relevan, dan mempermudah pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi. Lalu ada kayak fitur aplikasinya itu login menggunakan nomor telepon dengan tampilan yang sederhana untuk memasukkan nomornya. Lalu yang promo itu pengguna bisa melihat promo lengkap dengan gambar, deskripsi yang singkat, dan tombol untuk langsung menggunakannya. Oke, next. Di sini ada diagram konteks, ada 5. Yaitu pertama ada pengaruh ekonomi. Pengaruh ekonomi itu aplikasi terhubung dengan permintaan dan penawaran termasuk diskon dan promosi yang menarik oleh pengguna. Lalu kedua ada aspek sosial. Itu preferensi konsumen, ulasan pengguna, dan reputasi aplikasi menjadi faktor penting. Ketiga itu ada teknologi, yaitu mencangkup inovasi digital yang terus berkembang serta konektivitas internet yang mendukung kinerja aplikasi. Keempat ada persaingan. Persaingan melibatkan kompetisi dengan aplikasi serupa serta kolaborasi dengan mitra bisnis. Yang terakhir ada tren lingkungan, yaitu menyoroti kesadaran terhadap lingkungan yang semakin menjadi perhatian, baik dari sisi pengguna maupun pengembang. Oke, next. Oke, di sini kita melihat ada diagram IRD yang sangat banyak dari entitas maupun atribut. Yang pertama itu ada user daftar. Dia menyimpan informasi pengguna seperti user ID, nama, email, password, nomor telepon, dan status verifikasi. Lalu kedua lanjut lagi ada di login method, yaitu entitas ini mencakup metode login yang digunakan pengguna seperti nomor telepon atau email.
Ketiga ada hotel, ya ini entitas ini berisi informasi hotel seperti nama, deskripsi, harga per malam, lokasi, rating, dan check-in dan check-out. Keempat juga ada fasilitas. Fasilitas ini menunjukkan fasilitas yang tersedia di hotel seperti nama fasilitas, tipenya, biaya tambahan, dan ketersediaan. Lalu ada pemesanan juga, ya ini mencatat detail pemesanan seperti tanggal, check-in, check-out, jumlah tamunya, status pembayaran, harga total, promo yang digunakan, dan permintaan khusus. Keenam ini ada relasi yang antara entitasnya juga ya, kayak user daftar dapat melakukan pemesanan, hotel memiliki fasilitas tertentu, dan login method ini digunakan pengguna untuk akses aplikasi. Oke, next. Selanjutnya ini kita langsung melakukan simulasi aja terhadap aplikasinya yang akan dijelaskan langsung oleh Rahma. Oke, saya akan menjelaskan tentang demo aplikasinya. Yang pertama-tama ini ada screen 1 yang dimana ini login methodnya bisa dimasukkan lewat nomor HP, alamat email, dan juga bisa langsung lewat Gmail, Facebook, dan juga Instagram. Dan juga ini tujuannya untuk memungkinkan pengguna memilih metode login yang cepat dan aman. Lanjut kita ke screen yang kedua, yaitu daftar. Daftar ini bisa masuk dengan akun sosial media seperti yang Gmail, Facebook, dan Apple juga. Dan juga daftarnya bisa langsung dengan nama lengkap, email, password, dan juga nomor telepon. Tujuannya untuk mempermudah pengguna baru untuk mendaftar akun. Lanjut, di menu screen utama ini ada berbagai macam seperti home, promo, schedule, save, dan booking. Dan juga di sini kita bisa langsung cari kamar tamu. Di sini tuh tujuannya untuk menampilkan navigasi utama dan rekomendasi hotel. Langsung kita cari kamarnya. Selanjutnya di sini ada screen searching, di mana kita bisa langsung searching kamar hotel yang user inginkan. Dan juga ada beberapa deskripsi dalam hotel tersebut seperti nama hotelnya, alamatnya, dan juga fasilitasnya, dan juga harganya juga. Tujuannya untuk membantu pengguna mencari hotel dengan filter yang lebih lengkap. Lanjut di screen selanjutnya, yaitu ada ini di booking. Kita udah dilanjut di booking hotelnya. Jadi itu di sini sudah ada lengkap. Jadi tidak ada yang kurang untuk deskripsi hotelnya, kayak fasilitasnya, akomodasi polisainya seperti apa, kayak waktu check-in, check-out, dan juga kebijakan usia minimumnya, dan juga berapa tamu, dan juga tipe kamarnya apa, dan juga untuk harga, masuk pajak. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi pesanan dari pengguna. Gitu. Jadi kita lanjut ke screen selanjutnya. Di bagian ringkasan pemesanan. Ringkasan pemesanan ini isinya detail pemesanan sebelum kita konfirmasi, sebelum user konfirmasi. Jadi si user udah booking kamar hotelnya dengan tanggal 26 Oktober sampai tanggal 27 dengan 1 kamar, 2 tamu. Check-innya untuk tanggal check-in, check-outnya sudah ada. Dan juga di sini bisa early check-in, bisa late check-out, dan juga user sudah dikasih tahu harus jumlah yang harus dibayarkan. Dan di sini ada nama user. Nama user tuh maksudnya tuh harus detail gitu.
nama siapa yang mesan. Jadi di sini nama saya. Dan juga lanjut bisa ke di checklist saya setuju, langsung bayar. Lanjut di screen ini ada payment, pembayaran. Di sini pembayarannya bisa menggunakan e-wallet atau e-money, pay at store, paket angsuran, bank atau ATM transfer, dan juga kartu kredit atau debit. Tujuannya untuk memfasilitasi transaksi pengguna dengan metode pembayaran yang beragam. Lanjut setelah kita konfirmasi di pesanan saya atau orders, yang dimana si user sudah membayar kamar tersebut. Jadi tinggal si usernya datang ke hotel untuk menunjukkan bukti bukti pesanannya. Tapi di sini juga bisa ditambah add-on untuk si user, entah itu sarapan atau dan lain-lain. Jadi ini riwayat pemesanan si usernya. Oke, back to home. Lanjut di sini kita punya fitur baru, itu fitur promo. Fitur promo ini sudah lengkap dan juga bisa ditambah oleh pihak manajemen. Dan di sini kita kasih contoh 5%, 6% sampai up to 9%. Dan juga di sini ada batas pemesanan menggunakan promonya, dan juga masukkan kode promosinya juga ada. Dan juga di sini tujuannya untuk menampilkan promo atau diskon khusus pada si user. Jadi si user kalau misalnya ingin mendapatkan potongan harga dari kamar yang dia inginkan, bisa menggunakan fitur promo ini gitu. Back to home screen. Lanjut di sini kita ada profil user. Profil user ini bisa lengkap data lengkap tentang profil usernya. Sini ada wishlistnya, kotak masuk, hadiah saya, daftar untuk akun bisnis. Untuk pengaturan aplikasi bisa negara dan bahasanya bisa dipilih tergantung usernya, dan juga mata uang, kebangsaannya apa. Lalu juga di sini ada support untuk hubungi kami kalau misalnya ada sesuatu yang kesalahan dalam aplikasi atau pemesanan bisa. Dan juga ini FAQs, frequently asked question. Ini yang dimana pertanyaan umum dalam penggunaan aplikasi. Dan juga di sini ada informasi tentang Blue Doors-nya dan juga kebijakan privasi, syarat dan ketentuan, jumpa pers, dan juga di aplikasi ini juga bisa hapus account dan juga bisa log out. Jadi di sini untuk tujuannya untuk menyediakan akses untuk mengelola akun si user itu. Oke, ini untuk metode waterfall. Dan juga kalau kita untuk menggunakan metode agile, jadi si user ini tidak perlu mendaftar tapi langsung ke screen home screen di berandanya tanpa dia daftar. Tapi dia kalau untuk searching dia masih bisa. Tapi kalau untuk pemesanan dia harus back to login lagi. Jadi untuk agile cuman sampai situ aja. Oke, di presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gaby. Selanjutnya di sini ada penjelasan teknis. Ada beberapa yang kami gunakan. Yang pertama itu teknologi yang digunakan. Kami di sini menggunakan Figma karena Figma ini berbasis cloud yang dimana itu dapat diakses di mana saja dan tanpa perlu instalasi software tambahan, hanya menggunakan internet saja. Dan juga Figma ini bisa dikerjakan bersama-sama, jadi nggak hanya satu orang saja yang bekerja. Lalu struktur kodenya atau bagian-bagian pada sistem kami, yang pertama itu ada header navigasi. Di header navigasi ini ada menu utama, yaitu ada pencarian, terus ada pesanan, hotel kita, lalu ada profile usernya. Yang kedua itu komponen input. Di sini ada
input teks, dan juga ada drop down untuk filter. Jadi kita bisa memfilter apa aja yang perlu difilter. Misalnya kita mau memfilter lokasinya di mana, terus harganya berapa, dan juga ada kalender atau tanggal. Kita mau check-in kapan, kita mau check-out kapan. Lalu yang ketiga itu ada komponen visualnya. Di sini kita memiliki gambar hotel dengan format carousel, atau format ini bisa di slide dari vertikal ataupun horizontal. Next. Di sini ada skema yang digunakan dalam perancangan sistem pemesanan hotel. Ada 3 tahapan yang kami gunakan. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan ini terdapat 3 tahapan lagi. Yang pertama itu kita perlu identifikasi kebutuhan pelanggan. Jadi pelanggan itu butuh apa. Lalu yang kedua analisis kebutuhan sistemnya. Jadi kita menganalisis kebutuhan sistem yang kami gunakan itu apa saja. Lalu ada penyusunan timeline. Selanjutnya ada perencanaan UI UX. Di sini terdapat 3 tahapan juga. Yang pertama itu pembuatan wireframe, lalu ada pembuatan manual design, yang ketiga itu ada pengembangan prototipenya. Yang terakhir adalah implementasi atau penerapannya. Di sini kami menguji desain dan prototipenya dan juga pengaplikasian wireframe-nya. Selanjutnya untuk kesimpulan dan rekomendasi dibacakan oleh teman kami. Olga. Oke, selanjutnya ada kesimpulan di mana aplikasi yang sudah dibuat sebelumnya itu telah dirancang di Figma dengan fokus pada navigasi yang sederhana. Itu sudah ditampilkan di presentasi yang sebelumnya. Lalu yang kedua itu penambahan fitur login menggunakan nomor handphone dan juga penambahan fitur promo. Itu tuh dilakukan perbaikan atas permintaan dari customer melalui SSR yang sudah dijelaskan sebelumnya juga. Nah, yang ketiga itu ada implementasi aplikasi yang telah dirancang. Jadi setelah kami mendapatkan SSR dari customer, kami langsung melakukan perbaikan atas aplikasi tersebut. Selanjutnya ada rekomendasi. Nah, yang pertama itu ada analisis pengguna, di mana kami memahami kebiasaan pengguna seperti fitur yang paling sering digunakan dan juga titik-titik frustasinya. Lalu yang kedua itu ada peningkatan antarmuka pengguna UI dan pengalaman pengguna UX, seperti desain dari responsif, yaitu memastikan desain aplikasi mudah digunakan di berbagai perangkat. Lalu ada navigasi yang jelas, di mana kami memperbaiki struktur navigasi agar pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi dan juga fitur yang mereka butuhkan atau mereka inginkan. Lalu ada uji usability, di mana kami melakukan pengujian usability dengan melibatkan penggunaan nyata untuk mendapatkan umpan balik langsung. Nah, ada fitur yang baru juga, penambahan fitur login dengan nomor handphone sesuai dengan permintaan customer atau pelanggan. Lalu kami implementasikan sistem login tersebut secara sederhana dan juga menggunakan nomor handphone sesuai dengan permintaan pelanggan tersebut. Lalu ada fitur promo dan juga diskon. Sama seperti permintaan login dengan nomor handphone, mereka juga meminta penambahan fitur promo dan juga diskon. Lalu kami membuat sistem manajemen promo tersebut dan memungkinkan pengguna untuk melihat dan juga menggunakan kode promo tersebut dengan mudah. Mungkin hanya itu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As soon as they are ready, they wish to give special thanks you performance.